jangan pernah menyesal Anda belajar filsafat. Dan lagi paling terakhir itu tadi terkait dengan kelekatan itu tadi. Karena belajar filsafat itu kita kemudian melatih diri kita kritis, bukan hanya kritis kepada orang lain yang ada di sekitar kita, tapi juga kritis kepada diri kita sendiri. Selamat sore menjelang malam, pemirsa podcast Alverna. Kita bertemu lagi dalam topik yang kali ini kedengarannya agak serius sih, filsafat. Cuman saya akan berusaha membuat pembahasan ini ringan dan untuk memberi pencerahan kepada kita dengan sentuhan filsafat, teologi mungkin ya, sedikit juga psikologi. Kita menghadirkan seorang ahli, seorang narasumber, Bang Raja Uluan Tumanggor. Selamat datang, Bang. Selamat sore. Perkenalan singkat, beliau ini adalah doktor lulusan Münster, Jerman, doktor filsafat teologi. Selama hampir 20 tahun bergelut di dunia pendidikan, mengajar di Tarumanegara ya, Bang. Di Betul. Amajaya dan mungkin berapa kampus lain ya, Bang ya. Hanya itu saja. Ya. Itu perkenalan singkat tentang Bang Raja Uluan, narasumber kita. Judul dari podcast ini kali ini adalah filsafat dalam banjir informasi sekarang ini. Untuk memulai saya ingin memberi sebuah ilustrasi. Kita kenal seorang tokoh yang paling terkenal juga, Larry Page, itu mantan CEO Alphabet, itu yang membangun perusahaan Google. Dibilang dalam sebuah interview dengan CNN kalau saya tidak salah, bahwa dia selalu menghindar tiap pagi membuka gadget, membuka handphone. Dia membaca buku. Kalau dia ingin membaca berita, dia membaca koran cetak. Yang ingin saya pelajari dari perkataan Larry Page itu adalah bahwa dia sendiri yang sehari-hari bergelut dalam perusahaan yang memproduksi berita, memproduksi informasi, tidak mau diombang-ambing oleh banjir informasi ini. Dalam fenomena sehari-hari kita lihat, Bang Raja Uluan ya, kita lihat bagaimana orang menjadi sangat terikat dengan gadget, terikat dengan sumber informasi. Dengan begitu orang juga dengan gampangnya mengkonsumsi semua informasi, sehingga tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Sehingga sekarang ada istilah post factum. Jadi kebenaran sebuah berita, kebenaran sebuah informasi itu tidak ditentukan oleh fakta faktual dia lagi, tapi seberapa viral, seberapa banyak orang mengaplikasi itu. Sebagai orang yang bergelut di dunia filsafat dan di dunia pendidikan, apa komentar Abang tentang fenomena ini? Komentar singkat. Ya, pertama-tama memang kita tidak bisa menghindari kenyataan ini ya, bahwa di zaman sekarang ini disebut juga dengan zaman informasi ya, di mana teknologi semakin baik ya dibandingkan dulu, dan orang juga dengan gampang bisa memperoleh informasi ya dari mana saja, Dan termasuk memproduksinya ya. ya, dan juga sekaligus memproduksi dan menyebarkannya ya. Jadi itu fakta sekarang. Nah, fakta ini tentu punya dampak ya, bisa positif bisa negatif ya. Jadi positifnya adalah orang semakin terbantu dengan banyak informasi. Jadi misalnya kalau orang ingin berjalan-jalan di suatu daerah, orang bisa mencari informasi situasi daerah tersebut, ya, cuaca atau keadaan geografi dan seterusnya. Dan kita bisa dapat, karena ada orang yang memproduksi informasi tentang itu gampang, ya dicari saja di Google, di mana lokasinya. Nah, tapi di sisi lain, orang juga bisa memperoleh informasi yang tidak tepat, ya, yang keliru, ya, atau informasi yang negatif ya tentang situasi yang akan kita tuju atau lokasi. Nah, ini bisa membingungkan kita. Itu bisa membingungkan kita ya, karena begitu banyaknya informasi, mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi ada dua sisi dampak dari situasi ini, bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang siapa yang
menentukan ya kita sendiri. Nah, apa yang harus kita pilih ya kita yang harus memiliki memiliki filter lah, ya mana yang informasi yang baik yang membangun kita, mana yang tidak baik yang merusak kita. Nah, ini komentar saya. Jadi sekali lagi ringkasnya ya situasi sekarang ini mau tak mau harus kita hadapi. Pertanyaannya bagaimana kita menghadapinya, ini menjadi pertanyaan berikut. Nah, begitu komentar saya. Baik Bang, mungkin karena ini kita tadi topiknya filsafat, bagaimana kalau kita coba komentari dengan pendapatnya René Descartes mungkin ya. René Descartes itu bilang bahwa awal mula dari sebuah kebijaksanaan itu adalah keraguan. Ya. Dia mencetuskan dubium methodicum, metode meragukan segala hal dalam berfilsafat, sehingga dia bilang dubium sapientiae initium, artinya keraguan adalah awal dari kebijaksanaan. Apa ini perlu kita terapkan dengan banjir informasi sehingga kita tidak dengan gampang mengklik, men-share, harus kita ragukan dulu semuanya, kita verifikasi supaya kita makin sadar apa sesungguhnya relevansi filsafat ini di dalam keadaan seperti ini, Bang, gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh René Descartes itu ada benarnya ya, dan keraguan itu benar bahwa ini yang menyebabkan orang berfilsafat. Jadi selain keraguan sebetulnya ada faktor lain yang membuat orang berfilsafat. Apa itu? Kekaguman, ya. Kekaguman. Orang kagum, kemudian dengan kekaguman itu dia kemudian mulai menggambarkan realitas yang dia hadapi dengan bahasa-bahasa yang sangat bernas, berkesan, ya kan? Muncul banyak pepatah-pepatah yang bijak, yang membangun kepribadian orang, hidup orang lain. Nah, jadi benar. Jadi yang berkaitan dengan situasi sekarang tentu faktor keraguan itu benar. Kenapa? Karena dengan meragukan sesuatu, kita kemudian mencari tahu apakah sesuatu itu benar atau tidak. Ya, jadi ada keinginan untuk menyelidiki, ya. Menyelidiki, menganalisa, ya, benarkah seperti itu. Nah, memang ya kalau orang terlalu meragukan pun ya dalam filsafat ada orang seperti itu dulu yang disebut dengan kaum skepsis, ya, atau skeptis gitu ya. Jadi alirannya disebut skeptisisme dan karakternya disebut skeptisnya. Sampai sekarang kan orang selalu dia skeptis banget. Kenapa? Ya karena dia selalu meragukan, kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada yang benar di dunia ini. Nah, jadi segala sesuatu harus diragukan. Nah, dia simpulkan begitu. Ya tentu itu bisa dilawan lagi. Ya, lawannya gimana? Apa yang kau katakan juga pantas diragukan, katanya. Jadi akhirnya senjata makan Tuhan, bukan? Orang mengatakan semua harus diragukan, tidak ada kebenaran. Oke. Kalau begitu, termasuk pendapatmu juga diragukan. Nah, itu misalnya. Jadi, itulah dunia filsafat. Jadi, memang meragukan, dan yang paling utama itu adalah selalu bertanya. Mempertanyakan. Jadi, kenapa? Karena orang meragukan, ya tentu dasarnya bertanya, bukan? Jadi, bagaimana keraguan itu muncul, itu lewat pertanyaan. Ya, jadi, itu. Nah, kalau orang bertanya, maka artinya apa? Orang tidak puas dengan jawaban. Jadi makanya prinsip filsafat itu ya sederhana ya untuk filsafat sehari-hari. Ya apa itu filsafat? Kalau sederhana dikatakan berawal dari pertanyaan dan berakhir dari pertanyaan. Dan dalam kaitan itulah saya kaitkan dengan keraguan tadi, karena orang yang meragukan pada intinya dia selalu mau bertanya. Orang yang meragukan tanpa mempertanyakan, kita ragukan keraguannya. Ya, jadi benarkah dia ragu gitu ya? Iya, benarkah dia ragu? Jadi saya ragukan keraguanmu karena apa? Karena kau tidak bertanya. Nah, jadi itu berkaitan satu sama lain di dalam filsafat seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bang. Mungkin kalau aplikasinya nggak sampai metodenya René Descartes ya, paling minimal, tapi minimal check and recheck ya gitu ya, sampai tidak perlu menerapkan metode keraguan dubium punya René Descartes. Kalau kita bahas ya, ada lebih dalam lagi, lebih dalam kan, bisa satu semester itu metode keraguan bisa didalami lagi. Nanti masuk lagi kritik rasi murninya Immanuel Kant dan makin panjang lagi kan. Tapi minimal ya, seperti itu ya. Ya pemirsa, minimal kita selalu check and recheck, itu
sebagai aplikasi dari prinsip keraguan seperti yang diterangkan oleh Bang Raja William tadi tentang metode dubium materium dari René Descartes. Masih tentang banjir informasi ini, coba kita lihat kaitannya di dunia pendidikan sekarang ya Bang. Ya. Jadinya selain banjir informasi kita ini juga sekarang banjir iklan ya. Setiap hari kita dicekoki dengan iklan, sehingga kita menjadi seragam dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan. Kita lihat sekarang tren orang ya berlomba-lomba untuk mengembangkan kecakapan aplikatif ya, hard skill mungkin ya. Iya, iya. Mungkin menjadi seorang programmer ya, mungkin menjadi seorang ahli jaringan di bidang IT. Tapi lama-lama kita lihat bahwa pendidikan karakter yang dulu memang sangat diterapkan itu lama-lama makin sedikit, termasuk dalam kurikulum yang digembor-gemborkan oleh Menteri Nadiem dulu, Kampus Merdeka, itu menekankan seseorang itu hanya menekuni apa yang menjadi minat dia kan gitu kan. Iya, iya. Nah, ini kan mengarah pada spesialisasi. Iya. Nah, apakah ini berpengaruh pada cara masyarakat ini, budaya sekarang ini yang sangat gampang termakan hoax, yang sangat gampang menyebarkan apa yang belum teruji kebenarannya? Apa sistem pendidikan ini berpengaruh terhadap itu? Atau seperti apa mestinya sistem pendidikan di era seperti ini menurut Abang sebagai salah satu pemerhati pendidikan? Iya, kalau saya amati ya, sudah sekian lama memang pendidikan kita ini berorientasi kepada keahlian tertentu, ya. Jadi spesialisasi ya. Spesialisasi itu misalnya kita lihat dari apa? Dari pembagian jurusan, ya. Iya, dari dulu kan orang sebelum ada pembagian jurusan IPA, IPS, bahasa, dulu ada lebih spesifik lagi, civic katanya untuk kewarganegaraan. Jadi ada lagi lebih ilmu hitung, tapi intinya adalah bahwa sudah sekian lama pendidikan kita itu selalu berorientasi kognitif. Jadi kemampuan intelektual yang tinggi. Dan sampai orang misalnya mengkursuskan anaknya supaya pintar berhitung, karena dianggap itulah ya ilmuwan yang sesungguhnya. Nah, tetapi belakangan ini kita lihat ya dalam perkembangan pendidikan di tanah air ya, baik di pendidikan dasar, menengah maupun tinggi, itu sudah dilihat bahwa pendidikan yang berorientasi yang terlalu spesifik jurusan ini ya sangat menghasilkan orang-orang yang hanya ahli di bidangnya tetapi sangat awam di bidang yang lain. Jadi dia terkungkung hanya di dalam keahliannya itu sendiri ya. Nah, sekarang dalam menghadapi situasi sekarang ini ya orang seperti itu ya bisa gagap kan, apalagi banjirnya banyak informasi sekarang ini. Jadi kalau kita hanya misalnya menguasai salah satu bidang tertentu, yang lain tidak sama sekali, ya orang bisa gelagapan ya. Nah, saya melihat inilah yang menjadi dasar kemudian pemerintah kita misalnya mengembangkan kurikulum yang disebut dengan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, intinya ya sederhana apa yang diungkapkan di dalam kurikulum ini adalah bahwa orang yang menekuni sebuah bidang keahlian tertentu, dia selama dia kuliah misalnya program sarjana, diberi kemungkinan untuk beberapa semester mendalami bidang studi yang lain. Ya, misalnya saya kuliah bidang manajemen, tetapi di semester 6 atau semester 5 saya ambil kuliah bidang informasi. Dan demikian sebaliknya, orang teknik belajar mengenai keuangan atau apapun ilmu sosial. Nah, tujuannya apa? Supaya orang kemudian sesudah selesai menjalani pendidikan, dia memiliki juga keahlian di bidang lain. Ya, seperti itu. Nah, dampaknya terhadap pekerjaan seseorang itu sangat besar. Ya, jadi orang akan semakin luwes misalnya menghadapi ya segala bidang-bidang studi yang lain yang di luar bidang kita. Jadi dia bisa cepat menyesuaikan diri. Jadi kemampuan beradaptasi itu menjadi poin penting yang bisa dihasilkan dari sistem pendidikan seperti ini. Nah, kalau orang bisa beradaptasi, itu salah satu
tools atau sarana untuk mengembangkan kepribadian. Jadi saya kira seperti itu poinnya. Demikian kira-kira. Oh, berarti ini sering disalahpahami ya. Kan banyak kritik terhadap MBKM ini, Ya. justru orang menuduh ya. Bahkan orang ahli pedagogi, pengamat pendidikan mengatakan, Betul. sebenarnya kurikulum ini hanya melayani pasar katanya. Kan karena mungkin kebutuhan akan pasar ingin menciptakan tenaga-tenaga terlatih yang lebih tinggi untuk mengimbangi Cina, yang mungkin Thailand, Vietnam, juga Taiwan, dengan sekarang yang berlomba untuk memenuhi permintaan terutama di bidang IT ya. Tapi justru seperti keterangan Bang Rajo Uluan, justru itu mengembangkan kemampuan-kemampuan lain di bidang selain di bidang yang dia geluti ya. Betul. Kita sebutlah kemampuan interpersonalnya mungkin ya. Ya. Dia bisa lebih mampu beradaptasi, Betul. mempunyai kecakapan sosial. Betul. Ini sering disalahpahami, Bang, termasuk saya sendiri. Iya. Makanya tadi saya bilang justru kurikulum seperti ini mengejar spesialisasi dan mengurangi porsi pendidikan karakter. Iya. Nah, kalau menurut Abang, apa yang mesti ditambahkan dalam program MBKM ini selain dari kelebihan-kelebihan yang udah Abang terangkan tadi, untuk membuat orang bisa berdistansi lah kita bilangnya. Ini istilah berdistansi ini supaya kita kemelekatan itu terhadap Menjaga jarak. menjaga jarak terhadap Berdistansi, segala menjaga jarak. kemelekatan yang ditawarkan oleh era digital ini gitu. Apa yang mesti ditambahkan dalam program MBKM ini menurut Abang? Ya, jadi sebelum saya komentari itu saya ingat tadi pernyataan Anda terkait tanggapan orang bahwa berorientasi apa namanya? Pasar ya. Ya, bisa dipahami ya kalau ada orang mengomentari kurikulum MBKM ini seperti itu. Dan ya, saya pribadi melihat ya tidak masalah sebetulnya ya. Kenapa? Karena saya sendiri pun akhirnya menyadari bahwa apa gunanya kita memiliki pendidikan yang tinggi-tinggi kalau kita tidak bisa aplikasikan kepada orang lain. Kan begitu. Jadi itu satu sisi. Nah, pengaplikasian kepada pengguna misalnya, ya siapa pengguna dia? Pasar tentu ya. Nah, tetapi memang orang bisa beranggapan bahwa kalau orientasinya hanya sebatas memenuhi kebutuhan pasar itu seakan-akan dinilai ya terlalu rendah begitu mungkin ya. Ya, saya bisa juga pahami itu. Tidak apa-apa. Tetapi saya ingin hanya mau menekankan bahwa hal yang positif itu jauh lebih banyak daripada mungkin hal yang negatif termasuk segala asumsi-asumsi tadi seperti itu. Nah, berkaitan pertanyaan berikutnya tadi, apa yang seharusnya diperbaiki lagi dari sistem kurikulum ini berkaitan dengan kelekatan kepada informasi ini? Ya, saya pikir saya tetap ulangi itu bahwa kemampuan beradaptasi, saya melihat itu poinnya. Kemampuan itu harus diperkuat ya. Betul, Ya. kemampuan beradaptasi. Kenapa? Itu. Karena begini, saya amati itu, kebanyakan orang yang bekerja sekarang itu sebetulnya tidak berlandaskan pendidikan yang dia peroleh dulu. Contoh, saya punya contoh, seorang teman, dia belajar antropologi. Dia bekerja akhirnya menjadi pegawai bank di BNI. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa begitu? Ya, saya bisa pahami. Karena sebetulnya yang dituntut dari kita yang kuliah-kuliah ini, ya, yang dituntut adalah kemampuan kita berpikir, beradaptasi, dan mengembangkan pengetahuan kita. Nah, makanya kalau kita bekerja itu kita dilihat misalnya berapa IPK. Itu menjadi indikator kemampuan seseorang untuk berpikir, bukan? Nah, itulah kemudian digunakan oleh pasar atau perusahaan untuk menilai seseorang dia akan diterima atau tidak. Kenapa? Kalau dia memang orang pintar, apapun diberikan kepadanya dalam waktu singkat dia bisa pelajari. Jadi bisa dia pelajari ilmu akuntansi hanya dengan ikut kursus, dia mengimbangi orang yang sarjana S1 akuntansi dan S2. Jadi akhirnya walaupun dia dari antropologi, ya dia akhirnya bekerja, dan rata-rata seperti itu. Ya, saya misalnya, saya belajar sebetulnya dasar saya filsafat teologi, tapi saya kemudian mengajar di mana? Fakultas psikologi. Ya. Nah, lalu saya kemudian ya karena mungkin ya, maaf bukan saya memuji diri ya, tapi saya juga senang belajar.
Sehingga dalam waktu singkat saya bisa mempelajari buku-buku psikologi, dan saya sudah membimbing juga ya mahasiswa S1 psikologi dan S2 psikologi. Ya, walaupun di S2 itu mungkin sebagai pembimbing kedua ya, bukan pembimbing pertama ya, karena memang induk ilmunya itu adalah psikologi. Nah, seperti itu. Artinya apa? Setiap kita ini sebetulnya siapapun juga harus mampu beradaptasi, bukan hanya melalui karakter kita, tetapi juga dalam beradaptasi dalam belajar. Nah, itu tadi saya lihat. Nah, itu menurut saya kalau bisa ditambah lagi itu di dalam rangka MPKM ini sangat mantap menurut saya. Baik Bang, terima kasih atas pencerahan dari Abang itu. Saya ingin menekankan kembali tentang fungsi filsafat mungkin ya. Saya berangkat dari cerita pengalaman Abang itu tadi, bahwa Abang sebenarnya latarnya filsafat teologi, tapi akhirnya bisa mengajar psikologi gitu kan. Karena orang yang punya ketertarikan pada filsafat, sejauh saya baca dan sejauh saya lihat adalah orang-orang yang mau belajar dan berpikir kritis. Menurut Abang, seberapa penting kita memasyarakatkan filsafat di Indonesia ini sehingga orang-orang bisa berdistansi ya, tidak sekedar memenuhi hasrat, menjadi terikat pada apa yang menarik sesaat. Fenomena sekarang ini, kalau seorang anak ketinggalan baju di rumah ketika dia mau camping, dia tidak begitu pusing. Tapi ketika dia ketinggalan gadget atau mau ke arisan, itu seperti sudah mau apa kita bilang ya, meruntuh dunia ini. Itu kan keterikatan, sehingga orang tidak lagi berpikir kritis tentang dirinya, tentang orang lain, tentang ini. Seberapa penting menurut Abang, komentar terakhir ya, karena kita ada sesi terakhir, memasyarakatkan filsafat bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi sebetulnya penting sekali, bukan karena saya kebetulan latar belakang filsafat ya. Ya, kenapa? Filsafat itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang memiliki rasio pikiran. Rasio pikir ya. Ya, jadi kalau Anda sebagai manusia, ya apa yang membedakan kita dari binatang? Karena kita adalah makhluk yang bisa berpikir. Animal rasional ya. Rasional, ya. Jadi kalau yang lain kan ya diberi ya bisa hidup dan seterusnya, tumbuh-tumbuhan, hewan, tetapi tidak bisa nah, itu menurut saya kita semua manusia, karena kita punya rasio, sebetulnya wajar kalau kita gunakan rasio kita itu. Dan apa sarana yang paling efektif untuk melatih rasio kita itu adalah filsafat. Nah, jadi memang orang sering menganggap filsafat itu menyeramkan, menakutkan, tapi dari pengalaman saya sekitar belasan tahun, hampir 20 tahun mengajar filsafat untuk tingkat sarjana itu, mereka ya kemudian terheran-heran bahwa belajar filsafat itu rupanya indah dan bagus. Dan selalu saya katakan, khususnya misalnya salah satu cabang filsafat itu logika, saya katakan logika saudara itu kamu gunakan seumur hidupmu selama kau hidup. Tetapi kalau kau belajar ekonomi, kau belajar antropologi, kau belajar teknik, itu kau gunakan selama kau bekerja. Tetapi kau belajar filsafat, berlogika selama kau berpikir. Kalau kau tidak bisa lagi berpikir, kamu tidak bisa berlogika. Tetapi kalau kau masih berpikir, belum tentu kau selalu menerapkan ilmu geologi atau ilmu teknik. Semua ditinggalkan, apalagi udah pensiun. Amin haleluya kan. Nah, tapi filsafat, maka saya katakan kepada anak-anak semester pertama, jangan pernah menyesal Anda belajar filsafat. Dan lagi paling terakhir itu tadi, terkait dengan kelekatan itu tadi, karena belajar filsafat itu kita kemudian melatih diri kita kritis, bukan hanya kritis kepada orang lain yang ada di sekitar kita, tapi juga kritis kepada diri kita sendiri. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Raja Oloan. Jadi pemirsa, tadi pemaparan dari Bang Raja Oloan Tumanggor mengatakan bahwa filsafat itu menjadi sangat relevan dalam keadaan sekarang ini. Kita tadi menyoroti hal-hal praktis dalam kehidupan, bagaimana banjir informasi ini membuat kita tidak berjarak lagi. Kita tidak bisa lagi melepas dari kemelekatan terhadap gadget, terhadap serbuan informasi. Dan kita tadi juga menyoroti tentang pendidikan, bagaimana filsafat itu membantu pendidikan untuk membuat orang kritis, bukan hanya kritis terhadap lingkungannya, terhadap orang lain, tetapi terhadap diri kita sendiri juga.